Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Pandina dari kelompok 11. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Suryani selaku dosen pendidikan kewarganegaraan. Semoga teman-teman bisa menyimak dari video ini. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para founding fathers telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemacaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Citra desentralisasi ini senantiasa menjadi bagian dari praktek pemerintahan negara sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Terus memasuki era Konstitusi RIS Undang-Undang Dasar dengan era kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan lewat Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sebagai perwujudan dari cita-cita desentralisasi tersebut, maka langkah-langkah penting sudah dilakukan oleh pemerintahan. Lahirnya berbagai peraturan perundangan untuk mewujudkan cita-cita ini terus berlanjut. Sekalipun demikian, kenyataan membuktikan bahwa citra tersebut masih jauh dari realitasnya. Otonomi daerah masih lebih sebagai harapan ketimbang sebagai kenyataan yang telah terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa otonomi daerah belumlah terwujud sebagaimana yang diharapkan. Nampaknya baru menuju ke arah otonomi daerah yang sebenarnya. Beberapa faktor yang menentukan prospek otonomi daerah diantaranya yaitu: pertama, faktor manusia sebagai penggerak. Faktor dinamis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor manusia ini haruslah baik dan pengertian moral maupun kapasitasnya. Faktor ini mencakup unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD, aparatur daerah maupun masyarakat daerah yang merupakan lingkungan tempat aktivitas pemerintahan daerah tersebut. Faktor kedua adalah faktor keuangan, yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Salah satu ciri daerah otonomi daerah terletak pada kemampuan sportifnya mandiri dalam bidang keuangan. Karena itu, kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumber keuangan daerah yang asli, misalnya pajak dan retribusi, adalah hasil perusahaan daerah dan dinas daerah, serta hasil daerah lainnya yang sah, haruslah mampu memberikan kontribusinya bagi keuangan daerah. Faktor ketiga adalah faktor peralatan, yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Peralatan yang ada haruslah cukup dan segi jumlahnya, memadai dari segi kualitasnya dan praktis dalam segi penggunaannya. Syarat-syarat peralatan semacam inilah yang akan sangat terpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Faktor keempat adalah faktor organisasi dan manajemen. Tanpa kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilakukan dengan baik, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah ini dituntut oleh penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oke, terima kasih untuk Nova Fadila. Bab 1 tentang pendahuluan. Dan sini saya akan melanjutkan dari video tersebut, bab 2 pembahasan mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri, menurut para ahli F. Sugeng Setianto, mengartikan otonomi daerah sebagai hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Dan menurut Atang Sarifuddin, mengemukakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan.
tidak terikat atau tidak bergantung kepada orang lain atau pihak tertentu. Dan menurut Syarif Saleh berpendapat bahwa otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri hak mana diperoleh dari pemerintah pusat. Adapun sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia pada tahun 1903 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Standbeeld atau diartikan Lembaga Negara Republik Indonesia atau LNI pada saat ini. Standbeeld nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintah yang mempunyai keuangan sendiri. Kemudian Standbeeld ini diperkuat dengan Standbeeld nomor 137 atau 1905 dan S181 atau 1905 pada tahun 1922. Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan sebuah undang-undang S206 1922. Dalam ketentuan ini dibentuk sejumlah provinsi, Regenschaft, Staatsgebiet, dan Geographieschaft yang semuanya mengartikan Lokalisation. Selain itu juga terdapat pemerintah yang merupakan persekutuan asli masyarakat setempat. Dan masa pendudukan Jepang ketika menjelang pada Perang Dunia Kedua, Jepang melakukan invasi ke seluruh Asia Timur, mulai Korea Utara ke daratan Cina sampai Pulau Jawa dan Sumatera. Negara ini berhasil menaklukkan pemerintah kolonial Inggris di Burma dan Malaya, AS di Filipina, serta Belanda di daerah Hindia Belanda. Pihak penguasa militer di Jawa mengeluarkan Undang-Undang Osamu Shirai nomor 27 tahun 1942 yang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah pada masa pemerintahan daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Penyebutan daerah otonomi bagi pemerintah di daerah pada masa tersebut bersifat misleading. Masa kemerdekaan periode Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 menentukan pada asas desentralisasi mengatur pembentukan KNDD atau Komite Nasional Daerah di Kepresidenan, kabupaten, kota berotonomi dan daerah-daerah yang dianggap perlu oleh Mendagri. Pembagian daerah terdiri dari atas dua macam yang masing-masing dibagi dalam tiga, yakni provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. Adapun menurut Abdul Wahab, tingkat desentralisasi tahun 1945, deskonsentrasi pada hakikatnya bentuk deskonsentrasi yang kurang efektif, hanya sekedar pergeseran beban kerja dari kantor-kantor pusat departemen ke pejabat staf tanpa wewenang untuk memutuskan bagaimana fungsi-fungsi yang dibebankan kepadanya harus dilaksanakan. Artinya para pejabat staf tidak diberi hal dan kewenangan dalam perencanaan. Namun delegasi, bentuk lain dari desentralisasi adalah delegasi pembuatan keputusan dan kewenangan manajemen untuk melaksanakan fungsi-fungsi publik tertentu dan hanya dikontrol oleh departemen pusat. Adapun devolusi merupakan desentralisasi politik atau political decentralization yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, diberikan otonomi penuh dan kebebasan tertentu pada pemerintah daerah serta kontrol yang relatif kecil. Dan kedua, pemerintah daerah harus memiliki wilayah dan kewenangan hukum yang jelas dan berhak untuk menjalankan kewenangan dalam menjalankan fungsi publik dan politik atau pemerintah. Adapun manfaat desentralisasi sebagaimana yang dikemukakan beberapa pakar sebagai berikut. Roundley tahun 1981 menjelaskan bahwa bermanfaat desentralisasi antara lain sebagai berikut. Pertama, desentralisasi merupakan sarana untuk memangkas sejumlah red tape dan prosedur yang terlalu kaku yang biasanya merupakan ciri perencanaan dan manajerial di negara sedang berkembang sebagai akibat dari terlalu menumpuknya kekuasaan, kewenangan, dan sumber-sumber pada pemerintah pusat. Dasar hukum dan landasan teori otonomi daerah. Dasar hukum tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas, namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah, yaitu sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7
Dan yang kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang sumber keuangan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7 kesimpulannya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah dimaksud agar segala bentuk penyelenggaraan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tepat guna kepentingan masyarakat dan daerahnya. Selain berbagai dasar hukum yang mengatur tentang otonomi daerah, saya juga menulis apa saja yang menjadi tujuan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu otonomi daerah harus bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang berada di wilayah otonomi tersebut, serta meningkatkan pula sumber daya yang dimiliki oleh daerah agar dapat bersaing dengan daerah otonomi lainnya. Selanjutnya pembagian kewenangan Undang-Undang Nomor 32 atau tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah pasal 10 ayat 3 yang pertama politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Politik luar negeri atau kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Ataupun justisi, suatu upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan sistem pengadilan di tempat. Kewenangan wajib pemerintah daerah provinsi pasal 13 yang pertama perencanaan dan pengadilan pembangunan, perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang dan sebagainya. Adapun kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota pada dasarnya sama, namun dalam skala kabupaten atau kota pasal 14 perencanaan dan pengadilan pembangunan, perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Adapun keempat, kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya di wilayah laut meliputi pasal 18 yang pertama eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut, pengaturan administrasi, pengaturan tata ruang, penegakan hukum dan yang dilakukan oleh daerah-daerah atau yang dilimpahkan kewenangan oleh pemerintah ikut serta memberi keamanan dan ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Sekian dari saya. Bila ada kata yang kurang pas atau mungkin tidak menyenangkan, mohon maaf, dan selanjutnya akan di bagian penutup oleh Sony. Terima kasih. Baik, selamat malam. Saya akan melanjutkan pembahasan diskusi kami. Bab 1 telah dijelaskan oleh teman saya Nova Fadilah, bab 2 telah dijelaskan oleh Fikri Gansah. Namun saya akan membahas di bab 3 penutup. Nah, saya akan menyimpulkan bagian kesimpulan dari otonomi daerah. Otonomi daerah ini berasal dari kata Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang atau aturan. Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, secara luas dapat diartikan sebagai berdaya. Jadi kami simpulkan bahwa otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah dalam kaitan perbuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Namun ada beberapa peraturan tentang pelaksanaan otonomi daerah, yaitu sebagai berikut dan telah dijelaskan di bab 2 oleh teman saya Fikri di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 sampai 7. Dan kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah. Dan ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang sumber keuangan negara. Beberapa tujuan dari otonomi daerah kalau dilihat dari segi politik, ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya, dan saya uraikan sebagai berikut. Kalau dilihat dari politik, penyelenggaraan otonomi daerah dimaksud untuk mencegah penumpukan kekuasaan dari pusat dan membangun rakyat yang demokratis, dan untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi.
B, kalau dilihat dari pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah untuk mencapai pemerintah yang efisien. Nah, kalau dilihat dari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar pemerintah lebih fokus kepada daerah. Dan terakhir, kalau dilihat dari segi ekonomi, otonomi daerah perlu diadakan agar masyarakat dapat ikut turut berpartisipasi dalam membangun ekonomi di daerah masing-masing. Baik, demikian hasil diskusi kami dari kelompok 11. Kami yakin dan percaya banyak sekali kekurangan dari penyampaian materi kami ini, baik dari segi penyampaian materi. Kami yakin dan percaya itu banyak sekali kekurangan, namun kami sangat mengharapkan tanggapan, kritik atau saran yang bersifat membangun untuk lebih baik ke depannya. Atas nama kelompok 11, jika ada kesalahan dan kesilafan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih, selamat malam.